Belum hilang dari ingatan kita, di awal tahun 2016 publik kemudian dikejutkan dengan aksi pembakaran dan juga pengusiran ribuan pengikut Gavatar dari Kalimantan Barat karena tudingan mengikuti aliran sesat dan juga gerakan makar. Mereka kemudian berusaha untuk quote-unquote ini disadarkan dan direlokasi oleh negara ke daerah asal mereka. Namun hampir 1 tahun berselang, nestapa ternyata belum lenyap dari kehidupan mereka. Bukan menjadi lebih baik ternyata, namun perlakuan diskriminasi, kemudian ada perlakuan dikucilkan, sampai akses mereka terhadap aset-aset perekonomian juga dibatasi. Hal ini bukan tidak mungkin juga bakal dialami oleh ribuan pengikut aliran yang dianggap berbeda, seperti pengikut padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Bagaimana pemerintah seharusnya menjamin kehidupan para mantan pengikut paham-paham ini yang juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia. Kami akan mengulasnya malam hari ini bersama Ibu Ida Zubaidah, ex-anggota Gavatar. Selamat malam Ibu Ida, selamat datang di CNN Indonesia. Kemudian ada Mas Ahmad Suwaedi, Komisioner Ombudsman. Selamat malam Mas Edi. Kemudian Mas Arswendo Atmawiloto, budayawan kita yang hari ini tanpa monolog malam hari ini. Terima kasih sudah datang. Untuk ini. Karena hujan, jadi hujan lebih enak kita mendekap sini lebih hangat. Dan juga bergabung bersama kami melalui sambungan telepon ada anggota Komisi 8 DPR RI yang juga bergabung dalam Kaukus Pancasila di DPR RI, ada Mas Maman, Kang Maman Imanul Haq. Selamat malam Kang. Selamat malam Mas Budi. Ya, saya akan ke Ibu Ida dulu untuk bisa kita merefresh apa yang menjadi dan perlu diketahui oleh masyarakat. Setelah pada Januari kemudian ada sekitar berapa Bu yang terpaksa direlokasi waktu itu? 8.300-an. Sekitar 8.300 warga anggota Gavatar yang waktu itu ada di Mempawah, Kalimantan Barat terpaksa direlokasi untuk pulang ke daerah asalnya. Apa yang sebenarnya waktu itu terjadi sama Ibu dan apa yang dijanjikan sebenarnya? Dan apa sih kemudian dialami Ibu setelah harus terpaksa pergi dari Kalimantan Barat waktu itu? Bisa diceritakan lagi? Saya datang tanggal 10 Desember 2015 ke Mempawah. Kemudian diusir tanggal 16 Januari 2016. Jadi baru 1 bulan 6 hari ya saya di sana. Itu begitu saja diusir. Dibilangnya kami ini Gavatar aliran sesat. Walaupun kita udah bilang kami ini hanya petani di sini, mereka nggak mau tahu. Yang mendatangkan mereka itu siapa Bu? Nggak boleh tahu. Itu pemerintah setempat, ya seperti Pak Camat dan sebagainya ya, datang ke rumah saya pada saat itu 20 orang lebih. Itu nggak mau tahu. Pokoknya dikasih waktu 3 hari, saya harus keluar dari Mempawah. Jadi pada saat itu kita bingung. Kita kan udah beli tanah di sana, udah menjual hasil sawah, mungkin di udah Jawa jual rumah, ya? iya di Jawa. Tiba-tiba diusir begitu saja. Kita udah nggak punya uang lagi kan, udah habis di situ, tinggal mengharapkan panen. Memang kan kebanyakan teman juga udah banyak yang datang duluan gitu ya. Terus kita ditampung lah sama teman-teman kami ya dari Jawa Timur. Mereka kan beli lahan di sana 53 hektar lah. Oke, kemudian terjadilah kejadian yang kita sesalkan bersama. Di situ ada pembakaran, ada pengusiran di sana itu, ya. Yang saya setelah sesalkan, itu apa yang terjadi Ibu pada Ibu dan 8.000 anggota Gavatar setelah lainnya dibakar itu kami dibawa ke ke Pontianak, Bekangdam di Pontianak itu Tanjung Pura. Nah di situ kita diperlakukan, mereka juga memperlakukan kami seperti ya teroris itu. Masalahnya siapa yang memperlakukan Ibu seperti teroris? Mereka semua. Mereka itu pemerintah atau masyarakat di sana? Pemerintah. Kalau masyarakat di sana malah tidak tahu siapa yang mengusir kami, masa yang datang itu yang membakar lahan kami itu bukan dari mereka. Mereka bilang sendiri. Bahkan sampai hari ini mereka ada yang masih nelpon kami. Di Kalimantan itu Bu? Iya. Itu Ibu tanahnya itu, terus perkebunannya ini mau panen. Ini bagaimana? Ya udah kita bilang bagikan saja dengan masyarakat setempat. Baik, kemudian Ibu ditampung di Pontianak untuk akhirnya nanti akan direlokasi kembali ke Pulau Jawa. Pulau Jawa. Ibu tadi mengatakan bahwa Ibu dianggap dan diperlakukan seperti quote unquote layaknya seorang teroris. Siapa yang memperlakukan itu dan pemberlakuannya seperti apa? Gini, pemerintah itu dari kita dibakar itu kan kita ditampung, diliatin gitu loh. Dari anak-anak sampai perempuan, baik yang tua, baik muda itu diliatin. Pemukiman kami dibakar di depan mata kami sendiri, cuma berjarak 100 meter. Nah, itu kita ngisap udara kan, ngisap udara yang hitam begitu. Terus kita dipaksa masuk ke truk. Itu
pun sampai di Bekamda 4 jam perjalanan dikasih sirine itu dan dikawal dengan senjata semua. Tidak sempat bawa Tidak, harta apa-apa. tidak, hanya baju Apa yang- harta ibu yang hilang? Banyak motor, aset-aset kami, alat-alat bengkel suami, Oke. ternak-ternak kami, terus itu padi, tanaman. Saya persingkat. Setelah di Pontianak, kemudian ibu akan direlokasi dikembalikan ke Jawa. Ke Jawa. Rencananya. Iya. Seperti apa sih janji-janji pemerintah ketika itu akan memulangkan ibu dan 8.000? Ya, kebenaran waktu anggota itu lainnya. Ibu Hopipah, Menteri Sosial kita datang ke sana ya, ke Bekamdam, menjanjikan jaminan hidup. Tapi saya tidak mau memberikan Yang jaminan hidup 10.000 seperti sehari itu Jaminan ya. hidup itu seperti apa yang kemudian dijanjikan selain diberikan pengangkutan gratis misalnya kembali ke daerah Ya. asal, apa saja yang kemudian dijanjikan Bu? Secara detail mungkin Ya. bisa kita juga Antara lain tagih itu gitu Mas ya. 10.000 sehari kalau saya nggak salah. Mas Anda juga menjanjikan bukan? Saya Nggak menjadi menjanjikan. saksi kata-kata itu. Oke. Kemudian Ibu? Nah itu tapi sampai sekarang kita tidak terima itu sama sekali ya dari pemerintah. Janji itu hanyalah janji, Oke. cuma tidak masalah. Jaminan hidup tidak direalisasikan. Itu kan itu dari segi finansial ya, itu Iya. bagaimana penghidupan dari negara. Iya. Saya mau tanya, setelah Ibu dari Kalimantan Barat, kemudian Iya. Ibu kembali ke daerah asal di mana Ibu? Saya di Bogor. Di Bogor. Iya. Apa yang Ibu Ida dan keluarga alami? Beserta mungkin kalau kita bisa, Ibu juga pasti masih berkomunikasi dengan Iya. 8.000 pengikut lainnya yang juga terpaksa pergi dari Kalimantan. Apa yang terjadi dengan kehidupan Ibu dan para pengikut Gavatar lainnya? Kalau terjadi kehidupan kami itu susah sekali mencari kontrakan rumah karena saya juga ngalamin sudah bayar besok kita mau nempatin itu suami saya ditelepon langsung dikembalikan uangnya. Mereka bilang nggak jadi dikontrakan, ini mau dijual aja Bu. Gitu. Padahal Pas Ibu mau bayar itu. sudah bayar itu dikembalikan lagi uangnya. Berarti kan kita nggak boleh tinggal di situ. Jadi kita menyelusuri tempat-tempat yang lain yang orang-orang masyarakat belum tahu siapa kami. Tetapi saya di situ ada 6 bulan saya pindah lagi karena sudah tercium. Terus saya pindah lagi ke tempat Dari lain. mana masyarakat kemudian tahu bahwa Ibu mungkin dan keluarga mungkin itu ex Gavatar gitu? Ya gini. Pengalaman yang sudah kami pulang dari dinas sosial itu dikawal lagi sampai bukannya sampai ke rumah, sampai di balai desa. Dari balai desa itu diumumkan oleh aparat setempat. Ini loh saudara kami sudah pulang, terima dia. Dia adalah ex Gavatar aliran sesat. Kan itu opini. Kata-katanya seperti itu. Seperti itu. Itu di Bogor ya kejadiannya ya? Kejadiannya di Jawa Barat Di Jawa khususnya. Barat. Ya. Oke. Kalau tadi Ibu mengatakan Ibu tidak bisa mengontrak. Mohon maaf Mas Arswendo dan Mas Soedi, saya Iya. masih mau Saya ke Bu juga- Ida. Kita mau saya juga gali dulu. mendengarkan, saya juga mendengarkan. Setelah kemudian apa namanya, kalau Ibu kan mengalami diskriminasinya seperti itu, tidak boleh mengontrak. Ada nggak kisah-kisah lain yang mungkin Ibu bisa bagi ke kita semua? Ini kan pasti kalau soal SKCK. Ya. misalnya apa saja Bu? Banyak. Teman saya membuat SKCK di Jawa Timur ya. Itu keluar dari kepolisian SKCK-nya telah mengikuti mereka catatan kriminalitas pasal Gavatar. Oh ada Seperti di itu. SKCK-nya? Ada. Saya juga mungkin ada. bisa memperlihatkan kepada Anda pemirsa, saya punya gambarnya, mungkin produser bisa menampilkan di belakang saya. Ada gambar contoh SKCK-nya, seperti apa kita bisa saksikan. Bukan ini ya, satu lagi. Ini kalau kita lihat tadi pengikut Gavatar yang terusir Iya. dari Kalimantan ada 8.187 orang, ada 2.500. Nah ini contoh SKCK-nya Ibu ya. Iya. Ada ketika Pernah SKCK itu kan terlibat. banyak kita harus perlukan dalam mencari kerja, Iya. dalam segala macam, dan ada note seperti ini, pernah Pernah terlibat terlibat. dalam kegiatan Iya. kriminal seperti tercantum dalam pasal ex Gavatar. Ex-Gavatar. Ini dialami oleh semua anggota ex Gavatar Ibu. Hanya ada juga yang tidak, ada juga yang ngalamin seperti ini. Oke, kalau anak-anak tadi ekonomi terbatas, nyari kontrakan susah. Iya. Kalau dari segi pendidikan misalnya anak-anak mengakses pekerjaan itu juga susah. Susah, anak-anak sekarang Baik. tidak sekolah, Baik, homeschooling. Baik. Oke, jadi memang itu nanti kita akan gali lagi Mas Arswendo bagaimana kehidupan Ibu Ida dan rekan-rekan lainnya. Kalau kita melihat apa yang terjadi dengan ini, saya akan ke Kang Maman dulu deh, anggota DPR. Kang Maman, Anda pasti pernah dicurhati oleh sebagian anggota ex Gavatar ini tentang apa yang kemudian dijanjikan oleh pemerintah tapi ternyata apa? Apa Anda melihat bahwa pemerintah ingkar janji di sini, Kang Maman?
Iya, beberapa minggu ke belakang, teman-teman dari Gavatar datang ke DPR. Kebetulan diterima oleh Kaukus Pancasila. Yang pertama tentu Kaukus Pancasila yang terdiri dari beberapa anggota fraksi di DPR menyayangkan betapa masih sangat sangat kerdilnya masyarakat kita termasuk negara dalam melihat perbedaan. Lalu stigma-stigma seperti sesat, kafir, murtad itu ternyata masih dipakai lalu menghilangkan satu sensitivitas penting kita soal warga negara. Bahwa warga negara dengan keyakinan berbeda tetaplah warga negara yang harus mendapatkan perlindungan, rasa aman, juga hak-hak dia menerima fasilitas kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Itu poin pertama. Yang kedua, saya pun melihat bahwa penyakit birokrasi kita itu adalah soal koordinasi. Ketika misalnya Menteri Sosial sudah bergerak, ternyata kepolisian lebih bergerak cepat untuk lalu mengadili teman-teman yang belum jelas kesalahannya. Persoalannya ini ada di Kapolri, di Kepolisian Republik Indonesia. Sehingga apa yang diketikkan oleh Ibu tadi memang mengerikan bagaimana tiba-tiba harus ada lapor, lalu hari ini menghadapi persoalan pengadilan dan lain sebagainya. Nah yang ketiga, ini tentu tanggung jawab kita bersama soal masyarakat kita. Masyarakat kita selalu menganggap bahwa apa yang dikatakan negara misalnya sesat, itu sesat. Padahal di belakangnya pasti ada motif-motif lain. Salah satunya saya yakin ini adalah politis dan ini ada ekonomis, di mana tanah-tanah para pengungsi yang dianggap sesat. Ahmadiyah misalnya di Lombok. Mereka sudah hampir 7 tahun ada di transito, lalu tanah-tanah mereka dirampas tanpa kejelasan. Begitu pula pengungsi Syiah di Surabaya dan hari ini Gavatar. Makanya kami ingin kita mencari, terus menekan, mendesak pemerintah, bagaimana nawacita yang digembar-gemborkan oleh Jokowi ini bisa dipahami oleh seluruh lembaga dan kementerian yang ada. Jangan sampai presidennya bilang nawacita, di mana negara hadir, tetapi di bawahnya nggak ada, yang ada nawacita apa. Jadi bagi Anda, DPR sendiri melihat negara belum hadir untuk melindungi ini. Kang Maman, meskipun sudah ada dikeluarkan SKB 3 Menteri pada tanggal 29 Februari, Menteri Dalam Negeri, kemudian ada juga Jaksa Agung dan Menteri Agama kalau tidak salah yang akan memastikan bahwa akan membimbing para ex-Gavatar ini gitu. Jadi problem birokrasi kita, Mas Budi, itu yang pertama adalah lemahnya koordinasi, komunikasi, dan konfirmasi. Sehingga beberapa kementerian dan lembaga yang terkait misalnya soal Gavatar, itu ternyata lebih mementingkan ego sektoral, lalu berjalan sendiri-sendiri dan nggak jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa sumber daya birokrasi kita itu birokrasi robot. Yang dia dengar baca isu, dan ini tentu kritik juga kepada media. Media jangan langsung asal menyebut kata sesat dan lain sebagainya. Harus diingat bahwa korban-korban kelompok-kelompok minoritas, kelompok-kelompok seperti Gavatar, seperti Ahmadiyah, Syiah, dan lain sebagainya itu mengerikan. Misalnya di Ciamis ada seorang anak yang masjidnya disegel, lalu kompleknya disegel, si anak itu harus loncat ke tembok yang sekitar 5 meter untuk sekolah, bayangin. Lalu di sekolah pun mereka misalnya kasus tentang kepercayaan, penganut kepercayaan. Di sekolah mereka tidak boleh ikut ujian hanya karena mereka tidak mau mengisi kolom agama. Kan aneh Indonesia ini. Tapi sebagai kelompok agama juga termasuk institusi agamanya seperti Majelis Ulama Indonesia juga mudah sekali gitu Kang Maman ini mengeluarkan fatwa sesat misal atau fatwa haram terhadap kelompok-kelompok tertentu dan akhirnya mungkin menggerakkan masyarakat untuk berlaku seperti ini gitu Kang Maman ya. Iya, fatwa itu kan sebenarnya hanya sekedar public opinion, kita boleh mencari fatwa yang lain. Makanya pemerintah tidak boleh mengambil tindakan, termasuk kepolisian aparat, mengambil dari argumen fatwa. Oke. Pemerintah harus bergerak pada ranah konstitusi, bukan ayat-ayat fatwa. Itu yang penting. Pemerintah harus bergerak dalam ranah konstitusi. Saya akan ke Mas Suhaidi, Komisi Ombudsman. Kalau Anda melihatnya ini, karena memang lemahnya koordinasi,
kalau kata Kang Maman tadi memang koordinasinya lemah sehingga apa yang dijanjikan kepada Ibu Ida ada apa jaminan hidup, kemudian pembinaan, quote unquote tadi penyadaran itu tidak dilakukan. Ini lemahnya koordinasi atau memang tidak ada will gitu? Ada satu yang prinsip di sini yaitu tentang kewarganegaraan ya. Pemerintah saya kira itu sudah berlaku diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Pemerintahnya yang berlaku diskriminatif. Pada saat mereka diusir itu baru ada fatwa, belum ada SKB. SKB baru 2016, bukan? Ya, 29 Jadi, Februari. Tadi saya setuju dengan Kang Maman bahwa pemerintah tidak bisa sebenarnya menerapkan kebijakan hanya berdasarkan pada fatwa. Karena fatwa itu adalah diskursus publik, publik agama. Jadi orang bisa karena ini paham kami, Anda berbeda, ya bisa aja kita menganggap lain sesat dan sebaliknya. Tapi itu diskursus publik. Jadi orang bisa tidak sepaham dan pemerintah harus berdasarkan pada konstitusi di mana semua warga negara kedudukannya sama di depan hukum dan pemerintahan gitu. Itu satu. Yang kedua, saya kira cara-cara yang dilakukan kalaupun misalnya terbukti salah dan itu saya kira belum dibuktikan kesalahannya ketika mereka diusir ya dari Kalimantan. Setahu saya membaca dokumen-dokumen juga mereka belum dibuktikan kesalahannya, hanya baru jadi fatwa. Fatwa itu juga dari kejauhan gitu, tidak melakukan riset dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini cara kerja yang sangat mengerikan itu negara seperti ini. Negara mengerikan ya dalam Ya karena memperlakukan. berlaku seenaknya kepada warga negara. Saya kira memang perlu ada semacam revolusi mental kewarganegaraan ini kepada terutama tadi yang dikatakan oleh Pak Maman kepada para birokrat dan juga padahal politisi. nawacita presiden salah satu poinnya Itulah revolusi masalahnya. mental itu, Revolusi Mas mental Soedi. kewarganegaraan itu menjadi penting karena sekarang masih banyak sekali rakyat kecil, rakyat lemah, rakyat yang mereka mungkin tidak tahu sebenarnya ya apa yang. Jadi harus diberi informasi seperti apa yang benar dan seterusnya. Tidak langsung di judgment, langsung dihukum dan seterusnya. Baik. Tapi kalau saya akan ke Mas Ars, kalau kita melihat ini sebenarnya negaranya yang tidak punya will, kalau tadi Kang Maman sebenarnya udah ada SKB, kan berarti sudah ada keputusan politik yang ingin memberdayakan atau membina kembali ex-Gavatar ini. Tapi memang lemahnya koordinasi sehingga implementasi tidak ada. Atau memang masyarakatnya memang masyarakat Indonesia yang memang masih sulit sekali ketika kita dihadapkan pada situasi yang orang yang berbeda, aliran yang berbeda dengan kita, itu menganggap sangat mudah melakukan diskriminasi dengan cap-cap sesat atau berbeda seperti itu. Tapi dijawabnya kayaknya lebih asik usai jeda berikut. Kami akan segera kembali usai jeda berikut. Mas Arswendo, silakan menjawab pertanyaan yang tadi sebelum break saya tanyakan kepada Anda. Iya, cuman saya mau supaya kamu ada ini, Bu. Saya harus salut ini, boleh juga CNN Indonesia ngangkat topik ini gitu loh. Biasanya kan kita ngangkatnya yang trending topik. Ini topik yang tidak trending tapi penting. Nah, ini yang perlu di ini. Kalau kita bilang tadi ya kita menyalahkan pemerintah, ya. Tapi apa anggota DPR juga nggak salah, nggak memasalahkan ini sama juga lah. Kenapa yang lainnya gini lah, Bu, sebagai bandingan aja ya. Penggusuran atau relokasi aja, bahasa tingginya itu. Yang mereka pindah dari satu tempat ke tempat lain diberi fasilitas pun banyak yang berteriak ini melanggar HAM, ini tidak manusiawi, ini dan lain sebagainya. Sementara istilahnya aja begitu buruk ex-Gavatar. Yeah. Pasal dari surat itu menyakitkan banget kan. Itu menyakitkan, Mas. Itu kan lu ditempelin kayak gitu kan nggak ini. Nah, trauma mereka ini, Bu, kalau bisa diceritakan tidak akan selesai dalam jangka waktu tertentu. Tapi mereka ngalamin itu. Bukan hanya di antara mereka dengan keluarga. Kalau tadi saya agak ini 10.000 itu dijanjikan dan media sudah mengcovernya 10.000 sehari satu orang. Yang itu aja jangan kata yang begitu, yang lain-lainnya enggak. Kamu nggak bisa membayangin, Bu, ibu-ibu yang ini. Bener, dia punya anak, Bu. Yeah. Kamu lihat tadi pengungsian dulu itu untuk siapa sih yang mikirin mereka mens itu, memberi mereka, dan itu mereka hadapi. Mereka ibu-ibu yang lagi hamil misalnya, Bu. Yeah. Ini yang harusnya diselesaikan dan
Kalau tidak, Bud, ini gantung terus dan itu nasib. Bud. Manusia, Bud, yang jumlahnya bukan cuma satu. Saya mau kasih ilustrasi dikit ya, Bud. Saya ngalamin itu. Betapa susahnya, apalagi ini Dicap sesuatu dicap. gitu. Ini capnya Gavatar ini kan udah sesat, makar. Makar oke lah kita berdebat. Sesat ini agak susah, traumatisnya lebih bisa. Saya mengalami itu, saya kena penjara 5 tahun. Setelah saya keluar dari situ, saya merasa bahwa saya udah menebus dosa saya. Nah, mereka ini dari yang dikabarkan tadi sampai sekarang itu digantung permasalahannya. Dan mereka nggak bisa apa-apa, Bu. Kamu tidak bisa membayangkan bagaimana situasi yang menyudutkan mereka ini. Kecil lah, kembali ke tempatnya aja ditolak, Bu. Kamu bisa bayangkan nggak orang Palestina yang di tempatnya itu seluruh dunia bergerak. Ini Indonesia kayak begini kan. Enggak, bukan cuma pemerintah loh, Bud, ini yang salah ini. Masyarakat juga ikut. Iya, dan karena masyarakat ikut kita yang suka mengglorifikasi. teriak-teriak tadi. HAM, apa di sini bungkem, diem. Kalau tadi Mas Arswendo mengatakan ibu dan para ex-Gavatar lainnya sangat tersudut dengan stigma ini. Seberapa tersudut sih Bu? Apa yang kemudian ibu dan teman-teman atau rekan-rekan lainnya yang rasakan gitu sebenarnya di lapangan? Kami itu diperlakukan tidak manusiawi. Dan kami juga susah. Untuk menjalankan hidup kami juga sudah susah. Karena apa? Stigma masyarakat sudah negatif. Sudah aliran sesatnya itu yang melekat sampai sekarang. Makanya anak-anak kami juga nggak berani sekolah karena takut disudutkan kepada teman-temannya. Pastikan seperti itu. Ibu sekarang anak berapa? Anak saya 19 tahun. Dan tidak sekolah? Tidak. Kebenaran sudah pernah mencoba untuk kuliah, untuk sekolah? Gitu? Tidak mau. Sampai sekarang aja anak saya masih di kamar terus. Nggak pernah mau ngelihat orang. Karena trauma masyarakat waktu di rumahnya dibakar itu kan kita melihat semua kejadian seperti itu. Dan waktu tengah malam kita dibawa ke hutan dari jam 11 sampai jam 3 malam itu. Dibawa dari yang kecil sampai yang ibu hamil sampai bayi itu diseret. Jalan kaki 1 kilo, bayangin. Itu 1 kilo tidak ada penerangan sama sekali. Itu kami dibawa. Terus kami disuruh duduk, ya duduk. Kita nggak ada yang protes sama sekali. Setelah kembali ke Bogor Ibu, dan mungkin Ibu bisa cerita pengalaman Ibu atau mungkin teman-teman Ibu. Mengakses ekonomi, mengakses pekerjaan, mengakses surat-surat kependudukan seperti itu. Itu masih bermasalah nggak Ibu sampai sekarang? Masih. Bahkan ada teman saya diusir dari Indramayu. Itu KTP-nya diambil, cuma dikasih fotokopi. Itu pun ada orang yang baik dari kelurahan, ibu ini fotokopinya pegang karena ibu nggak punya KTP yang asli. Bahkan diusir, akhirnya pindah ke Subang. Diusir oleh masyarakat? Diusir oleh lurah. Penolakan warganya itu seperti apa sih Bu yang paling kerasa gitu Bu? Paling kerasa kita dibilangin tuh jangan deket-deket teroris. Itu jangan deket-deket aliran sesat. Seperti itu. Bahkan anak-anak mereka kalau bermain dengan anak-anak kami, itu tidak boleh, dilarang sama mereka, sama orang tuanya. Dan itu terjadi hampir di semua? Hampir semua di seluruh Indonesia ini. Karena kita menyebarkan Gavatar ini ada di Papua sampai Aceh, ada semua. Mas Wedi, kalau kita lihat masyarakat kenapa bisa terstigmatisasi dengan sangat mudah seperti itu ya Mas Wedi ya? Sebenarnya pemerintah bisa berlaku lebih manusiawi karena ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Kalau misalnya ini diletakkan sebagai konflik karena mereka diancam oleh masyarakat, itu bisa ditangani dengan undang-undang ini. Undang-undang ini cukup jelas bagaimana cara menyelesaikan, misalnya sebelumnya mereka harus ditampung, kemudian dicarikan tempat, kemudian mereka dijamin hidupnya. Mungkin itu maksud dari SKB 3 Menteri membina itu seperti itu kali ya? Pemerintah membina. Ini lain, ini undang-undang ya. Jadi undang-undang penanganan konflik sosial. Jadi pemerintah bertanggung jawab sebenarnya. Jadi ada pembakaran, itu sebenarnya tanggung jawab pemerintah ini. Itu tidak bisa sebenarnya itu dilakukan. Itu harus dilindungi, harus diselesaikan. Dan SKB 3 Menteri yang dimaksud dengan bimbingan ya? Iya, membina. Ini saya bacakan Mas jadi, ya. Pemerintah memerintahkan seluruh aparat di pusat dan daerah untuk membina para ex-Gavatar. Nah, maksud di situ maksudnya karena Gavatar dianggap sesat, dibina itu dikembalikan gitu. Ini maksudnya. Jadi
Sebenarnya saya tidak setuju dengan isi dari ini karena orang bisa disebut sesat tapi bukan oleh negara gitu ya. Kecuali kalau mereka benar-benar terbukti kriminal, itu memang harus dihukum. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan kriminal, mereka harus direhabilitasi dan harus dijamin hak-haknya. Kalau sudah terlanjur seperti ini mulai rehabilitasinya dari mana gini Mas? Kalau dari masyarakat sudah menolak, pemerintah juga will-nya tidak ada gitu misalnya. Tadi menurut seperti saya kata Anda. karena ini jumlahnya banyak ya, 10.000 itu bukan Ya. ya, itu mungkin harus presiden ya. Artinya instruksi ke menteri tertentu. Ya. Kalau masalah hukum ya menteri hukum, kalau masalah keamanan kepolisian dan seterusnya. Tidak bisa ini dibiarkan orang pemerintah bekerja sendiri karena apalagi ini antar pulau, antar provinsi itu kan sifatnya nasional. Jadi mau tidak mau saya kira harus presiden. Maksudnya bukan presiden turun langsung, tapi menginstruksikan kepada yang bertanggung jawab begitu. Saya akan kembali ke anggota parlemen ini Kang Maman tadi kalau katanya Mas Waedi ini presiden harus turun tangan langsung nih. Anda sebagai anggota parlemen, partai pendukung pemerintah pula pasti memantau juga isu-isu diskriminasi seperti ini. Parlemen selama ini diam saja gitu Mas Kang Maman terkait dengan hal ini, tidak memaksa mitra-mitra kerja Anda untuk melakukan sesuatu lah paling tidak untuk mencegah terjadinya diskriminasi dan aksi-aksi main hakim sendiri di lapangan gini. Selamat malam Kang Maman, masih bersama kami? Terputus nampaknya. Saya akan ke Mas Arswendo. Ini kalau kita bicara gitu, membina itu seperti apa sih? Mas Arswendo, kalau tadi kan ini pemerintah sudah memutuskan ini harus dibina karena dianggap sudah sesat harus dibina. Binaan seperti apa sih yang dibutuhkan sebenarnya? Ya pemerintah membina dirinya sendiri. Ya nggak apa-apa ya Pak ya, boleh kan? Ya bukan gini loh. Ya. Saya tidak ingin mendramatisir, tapi kamu bisa bayangin ketika mereka tahu rumahnya dibakar atau apa, yang terjadi adalah dia pindah ke tempat baru itu nggak usah ada kebakaran, ada orang totok-totok pintu aja mereka udah apa ini yang terjadi gitu loh. Ini yang tidak pernah dimengerti bahwa ini sesuatu yang berat. Ini adalah kenapa tadi soal pembinaan tadi, biarlah mereka selesai. Saya itu kepengen ngelitik tadi anggota DPR juga, nyatanya pada diem aja ke orang yang sampai selama terputus ini. teleponnya sekarang. Iya, mungkin dia lagi ngurusin sekarang, lagi ngurusin ekskavator. Iya. Atau bahkan yang keluar-keluar soal HAM, pada diem semuanya kok. Nah, tapi kenapa masyarakat begitu semangat gitu ya Mas Ars ya? Kalau bicara sesat gitu, itu semangat sekali gitu. Sebetulnya enggak. Kalau ini pemerintah minoritas tegas saja, pemerintah sekarang tegas. Nih, sesatnya di mana, ini ya di mana selesai. Oke. Masyarakat itu sebagai individu, bukan sebagai institusinya kelompok masyarakat, kemudian dia ada organisasinya, adanya enggak. Mereka bisa jauh lebih mengalami hal yang sama. Nah, sekarang ini cuma satu. Yuk pemerintah kasih ketegasan. Jadi pembinaan itu kasih ketegasan aja. Ini kalau salah, salahnya di mana? Diurus. Jangan digantung seperti ini dan tidak ada kepastiannya. Ngerinya itu di sini. Digantung. Menurut Anda ini masih gantung ini? Gantung karena nggak jelas kan sesatnya di mana. Misalnya sesat, putus saja. Dan kalau pembinaan makar, baru kita bisa ada tuduhan makar iya, gitu. Kalau makarnya di mana? Kalau bertani aja, nah. Oke. Supaya kelihatan ada optimismenya, dari sinilah sebetulnya nanti kejelasan-kejelasan itu memungkinkan juga seperti yang lainnya, seperti yang mengalami kasus-kasus semacam ini tadi disinggungkan, mungkin kelompok yang lainnya, agama yang dianggap begini dan lain sebagainya itu segera dapat penjelasan do and do-nya, yang halal yang mana, yang haram yang mana, kita jalan sama-sama. Lagi-lagi sekali lagi pemerintah, wakil rakyat juga harus bisa mengawal ini semua dan memberikan guidance karena masyarakat pada intinya akan mengikuti leadersnya. Saya akan tanya Kang Maman, ini sudah kembali terhubung bersama kita. Kang Maman masih bersama kita ya? Iya, Mas Budi, saya tadi terdengar pertanyaan Anda tadi. Iya. Silakan Kang Maman dijawab mengenai ini bagaimana nih parlemen bertindak harus real ini Kang Maman. Saya secara personal juga pernah menyampaikan langsung kepada Presiden bahwa bernegara itu berkonstitusi. Dan konstitusi itu isinya cuma dua. Satu, memberikan kemakmuran. Yang kedua, memberikan rasa aman atau penegakan HAM. Nah, Jokowi sudah bergerak tepat untuk melakukan pembangunan secara infrastruktur dan sebagainya. Tetapi soal HAM, saya melihat bahwa Jokowi tidak terlalu bagus didukung oleh aparat di bawah. Sehingga hak-hak minoritas seperti teman-teman Ahmadiyah, Syiah, korban-korban HAM, termasuk juga Gavatar,
itu ternyata tidak bisa diwujudkan lewat program Nawacita itu. Sekali lagi ini persoalan pemahaman birokrasi kita. Birokrasi kita itu pemahaman tentang bernegara aja hampir nol kok. Saya ngomong langsung dengan Kapolri misalnya. Bagaimana mungkin ada seorang polisi yang hanya sekedar membela mayoritas tapi meninggalkan minoritas. Lalu mereka takut oleh minoritas yang teriak-teriak Allahu Akbar pakai jubah. Sekali lagi, mereka harus bergerak dengan ayat-ayat konstitusi, bukan hanya memakai ayat kitab suci. Kalau misalnya gini Kang Maman, dengan dalil misalnya ada fatwa sesat misalnya atau mungkin mencegah tindakan penistaan agama, kemudian pemerintah dengan aparat negaranya bertindak lebih cepat gitu mengantisipasi ini gimana Kang? Buktikan di pengadilan. Jadi ini negara hukum. Seorang tidak bisa lalu dikebiri hak berpendidikan, kesehatan, lalu ekonominya hanya karena dia disebut sesat. Buktikan kesesatannya. Nah, saya orang yang dulu dengan Gus Dur melakukan judicial review terhadap undang-undang PNPS itu. Dan kita tidak ingin pasal-pasal itu dipakai jadi pasal karet di mana ada kepentingan politis, kepentingan ekonomi yang disebutkan oleh Ibu tadi, tiba-tiba orang nyebut sesat lalu diusir, tanahnya diambil, aset-aset diambil, padahal mereka bayar pajak, mereka punya sertifikat. Nah itu yang harus diurus. Jadi kalau saya menanggapi kata-kata Mas Arslan tadi, betul, ini kan soal implementasi hukum, penegakan hukum. Di kita itu negara kadang-kadang kepalanya terlalu banyak. Yang besar ngomongnya ya tentang hukum, tetapi yang di bawah nggak ngerti soal penegakan hukum. Bagaimana nih kepalanya satu, lalu orang bergerak atas sebuah tujuan bersama bahwa Indonesia akan besar kalau kita menghargai perbedaan. Ini tugas Anda juga nih Kang Maman ya, sebagai wakil rakyat yang mewakili Ibu Ida, mewakili Mas Suhaidi, mewakili saya juga nih untuk bisa memperjuangkan hal ini. Tapi dari Kaukus Pancasila kita sudah menampung seluruh dari Kementerian Gapatan. Saya sudah ngirim surat ke Menko Polhukam, ke Kapolri juga supaya ini jelas. Baik, Kang Maman, saya akan lanjutkan ke Mas Suhaidi. Kalau kita ini kan melihat salah satu contoh saja, Ibu Ida dengan para ex-Gavatar ini yang mengalami diskriminasi di lapangan. Masih banyak pasti ceritanya, tapi mungkin Ibu karena terharu mungkin tidak bisa cerita lebih banyak lagi. Kasus-kasus ini serupa juga terjadi nggak sih Mas Suhaidi? Anda pasti mengamati di lapangan ini diskriminasi terhadap aliran tertentu. Kalau kita melihat misalnya ada beberapa waktu terakhir ada Eden, misalnya ada Dimas Kanjeng pribadi gitu misalnya yang akan terjadi di depan mata kita karena fatwa haram sudah masuk, perintah relokasi juga sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Apakah menurut Anda seperti ini juga bakal terjadi dan masih terjadi? Tapi dijawabnya lebih enak biar luang waktunya kita usai jeda berikut ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Mas Suhaidi, ini hanya dialami oleh Ibu Ida dan kawan-kawan ex-Gavatar atau masih banyak sebenarnya perlakuan-perlakuan seperti ini dialami oleh warga lain? Ya, bicara soal kewarganegaraan tadi, saya kembali ke situ, itu masih banyak yang mengalami diskriminasi. Tadi Kang Maman udah bilang ada Syiah, ada Ahmadiyah, tapi juga ada kelompok-kelompok indigenous people ya, masyarakat adat dan sebagainya yang sejauh ini belum bisa dapat EKTP, dan EKTP itu berimplikasi pada yang lain, tidak bisa BPJS, tidak bisa sekolah dan seterusnya. Nah, saya kira oke lah, pengalaman yang lalu banyak maladministrasi ya, kalau bahasa ombudsman itu tentang penanganan oleh pemerintah di Kalimantan. Anda bisa menyoroti juga nggak sih, atau ombudsman ini bisa menegur pemerintah juga nggak sih, lembaga-lembaga negara terkait dengan bisa melakukan itu. Tapi maksud saya kita ke depan lah ya, artinya ke belakang itu oke, itu ada kesalahan banyak, tapi ke depan menurut saya yang paling penting adalah rehabilitasi kewarganegaraan. Kalau memang mereka salah, buktikan di pengadilan. Ada hukumannya jelas, lalu setelah itu harus bebas. Ini yang sangat penting. Bukti dari rehabilitasi kewarganegaraan adalah adanya dukcapil ya. Misalnya mereka harus diberi KTP, EKTP, harus diberi surat keluarga dan seterusnya. Ini orang digantung, tidak dikasih KTP, KTP dicabut, tidak dikasih kartu keluarga, mereka bagaimana? Ini sama dengan membuang mereka tidak mengakui kewarganegaraan. Dan itu terjadi tidak hanya pada ex-Gavatar? Iya, teman-teman sebagian Ahmadiyah dan Syiah tidak bisa memperoleh
KTP, EKTP itu. Jadi Rehabilitasi seperti apa sih Ibu yang Ibu dan rekan-rekan lainnya inginkan gitu sebenarnya? Untuk kembali ke masyarakat, hidup normal lagi, hidup biasa lagi seperti Mas Arswendo, Mas Suaidi, saya. Sebenarnya gini, bagi kami ini tolonglah yang mengeluarkan kami ini aliran sesat itu, tolong dicabut. Itu menyangkut seumur hidup kami yang sangat trauma dengan kata-kata aliran sesat itu. Sebenarnya aliran sesat di mana? Buktikan, kami ini hanya petani, datang ke Mempawah sana cuma bertani. Kita tidak ngapa-ngapain, kok dibilangin aliran sesat. Toh di sana juga kita diterima baik sama sesama warga di sana. Bahkan kalau kita panen, kan sebagian ada yang udah panen, ada yang belum gitu. Kalau udah panen itu kita bagi-bagikan ke masyarakat setempat. Itu nggak masalah, masyarakat di sana menerima kita dengan baik. Jadi untuk ke depan, tolong hal-hal seperti ini jangan ada lagi gavatar-gavatar yang lainnya yang didiskriminasi. Kita ini diinafis juga. Bahkan anak-anak kami yang masih kecil-kecil yang tidak tahu apa-apa itu difoto juga itu. Lalu Untuk apa Ibu? itu kami tidak tahu 10 sidik jari kami itu juga disuruh ya di Cimahi itu ya, bahkan di Jawa Tengah juga hampir semuanya di dinas sosial itu difoto pakai baju biasa seperti ini, tapi dikirimkan ke keluarga kami itu udah tulisannya tahanan. Ini bajunya udah orange. Itu. Apakah Ibu ketika Ibu bergabung dengan Gavatar, ini saya akan runut kembali ke masa lalu. Ketika Ibu bergabung dengan Gavatar, apakah Ibu sudah memperhatikan konsekuensinya bahwa Ibu akan dicap sesat, Ibu akan dituduh makar oleh orang-orang pemerintah? Tidak sama sekali. Karena Gavatar itu ormas. Seluruh tidak membawa keagamaan satu. Ya, terus yang kedua adalah organisasi kemasyarakatan di bidang sosial dan kebudayaan. Kami ini punya visi misi Baik. yang berlandaskan Pancasila. Jadi memang Ibu sama sekali tidak ada niatan untuk makar misalnya? Tidak ada sama sekali. Niatan untuk sesat gitu misalnya melenceng dari agama? Tidak ada sama sekali. Ibu masih Muslim sampai sekarang? Saya masih Islam, Muslim. Oke. Dan tidak terima sebenarnya dikatakan sesat atau punya aliran lainnya? Tidak. Perjuangan apa yang Ibu lakukan sekarang bersama rekan-rekan lain untuk bisa merehabilitir nama baik? Kami sudah ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan dan Perlindungan Anak. Juga kita ke Kemensos itu. Karena apa? Kita ini, ayo kita itu tolong dibela hak-hak kami sebagai warga negara Indonesia ini. Di mana kami ini tidak melakukan yang melanggar hukum positif. Tolong aliran sesat itu tolong dicabut. Itu saja yang kami bela sekarang ini. Dan hak kami sebagai keluarga negara Indonesia tolong dipermudah dengan KTP kami, kakak kami. Selama ini sulit Ibu mendapatkan itu? Banyak yang sulit. Bahkan anak saya sendiri itu belum punya EKTP. Itu kita takut untuk ke kecamatan. Dan kakak saya juga udah nggak ada karena hilang semua di sana di saat pengusiran itu. Saya akan kembali ke Kang Maman. Ini sudah terlanjur semua ini Kang Maman apa yang terjadi dan dialami oleh ribuan ex-Gavatar ini. Solusinya untuk merehabilitasi itu harus dimulai dari mana sih Kang? Sebenarnya Kang, apakah pemerintah harus perlu merelokasi mereka lagi, mengembalikan ke satu tempat lagi sehingga mereka bisa berguyup bersama lagi, tidak bercampur dengan warga lain, atau seperti apa nih solusi yang paling konkret yang bisa dirasakan? Ya, yang pertama tentu kita harus bersama-sama mengumpulkan data dan juga testimoni pengakuan seperti yang Ibu katakan tadi. Nah, ketika data itu sudah ada, lalu sampai sejauh mana bantuan pemerintah yang didapatkan oleh mereka, janji Kemensos dan lain sebagainya misalnya. Nah, yang ketiga, kita harus bekerja sama semuanya bicara, baik itu budayawan seperti Mas Arswendo atau Mas Suaidi, dari Ombudsman dan semuanya bicara. Nah, kita pakai target. Kalau sampai akhir tahun ini korban Gavatar itu masih juga terlunta-lunta, nah baru kita melakukan langsung ke presiden. Nah itu nanti Gavatar ini menjadi semacam entry point bagi pemerintahan Jokowi untuk memperhatikan hak-hak kelompok minoritas. Saya setuju kalimat Ibu tadi,
kita starting dari warga negara yang harus dapat perlindungan. Dari ini saya rasa harus ada cara yang cerdas, bagaimana menuliskan kronologis, lalu kenyataan yang ada, termasuk penerimaan warga lokal dulu sampai hubungan sekarang, termasuk juga jumlah korban anak-anak berapa, perempuan berapa, itu penting, termasuk ketercabutan hak-hak warga negara mereka. Kalau itu terjadi nanti DPR akan bersuara keras. Saya akan ngomong di paripurna, lalu semua ngomong, termasuk juga apa yang dilakukan oleh CNN Indonesia ini harus diikuti oleh media-media yang lain. Baik, Kang Maman, saya punya sedikit data untuk Anda terkait dengan data-data. Kang Maman, di belakang saya ini ada data ex pengikut Gavatar, ada sekitar 8.187 yang menjadi korban pengungsian nih, Kang. Kemudian ada 3.000 pengusiran maksud kami. Ada 3.583 anak-anak, ada 1.700 orang ibu-ibu nih, Kang. Ini angka yang cukup besar dan mereka sampai saat ini masih mengalami diskriminasi di lapangan. Saya mungkin nanti minta CNN Indonesia untuk mengirim email langsung ke Kaukus Pancasila. Nanti kalau akan kami olah, kita langsung kepada kementerian-kementerian terkait. Kang Maman, ini kalau kita melihat ini ada sesuatu lagi yang di depan mata kita mungkin saja akan terjadi Gavatar berikutnya. Apa yang terjadi mungkin yang akan menimpa para pengikut Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang ada di Probolinggo, Jawa Timur, di mana MUI setempat sudah mengeluarkan fatwa haram atau mungkin sebagian masyarakat sudah mengklaim ini aliran sesat, menyimpang dari agama Islam, dan pemerintah juga sudah berniat untuk merelokasi mereka, mengembalikan mereka ke tempat asalnya. Anda melihat hal ini akan kembali terjadi, Kang Maman, persoalan-persoalan ini kembali terulang lagi dengan objek-objek yang berbeda gini? Nah, celakanya saya percaya bahwa itu akan terus terjadi. Kenapa? Karena satu, negara itu tidak pernah hadir secara sungguh-sungguh untuk melindungi warga negaranya. Aparat pemerintahan kita punya pemahaman tentang kewarganegaraan yang sangat-sangat sempit. Itu yang harus diperkuat. Yang kedua, kita pun sangat menyayangkan para tokoh, termasuk juga mohon maaf tokoh-tokoh Gavatar, yang tidak memberikan penjelasan yang komprehensif tentang gerakan Gavatar ini sebagai sebuah gerakan ekonomi mandiri, sebagai gerakan ekonomi semesta, dan ini bagus. Sehingga rakyat langsung, masyarakat terutama MUI langsung melihat bahwa tokoh itu tidak memberikan pencerdasan dulu kepada pengikutnya, termasuk Dimas ya. Dan yang ketiga saya rasa ini yang terpenting adalah aparat. Jadi jangan terpengaruh oleh fatwa sesat. MUI harusnya fatwanya itu aja tuh. Yang membuang sampah sembarangan itu pendosa besar, yang koruptor itu adalah orang yang tidak akan diampuni, gitu-gitu aja. Jangan fatwa-fatwa yang nggak jelas. Dan Anda melihat ini akan terjadi lagi di dalam waktu dekat dengan pengikut Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Ada, kalau tidak salah, di Padepokan ada 300 orang, di seluruh Indonesia ada sekitar 30 ribuan. Ini akan terjadi lagi nih, Kang Maman. Ya, kebetulan dapil saya kan di Subang, Sumedang, Majalengka. Nah, yang masih bertahan itu kebanyakan orang Subang dan orang Majalengka. Jadi saya khawatir, makanya saya mau turun ke sana. Termasuk juga saya turun ke Gavatar itu di Subang. Ya. Saya ngomong kepada bupatinya yang dipenjara hari ini, Bupati Subang, bahwa tidak boleh kita mengatakan itu sesat. Mereka adalah orang yang harus masuk ke dalam, berkumpul kembali, dan mereka bukan siapa-siapa kecuali itu saudara kita. Begitu. Baik. Terima kasih Kang Maman atas perbincangannya malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, perlakuan diskriminatif, kemudian keberpihakan negara pada kelompok minoritas itu bisa terjadi dan kejadian ini tidak terulang lagi di masa depan ya, Kang Maman. Amin. Terima kasih banyak Kang Maman. Ya, Mas, ya. Terima kasih Kang Maman atas perbincangannya. Mas Arswendo, ya. Silakan. Kalau kita melihat ini Gavatar jadi cerminan salah satu trigger untuk bagaimana kita merefleksikan kebinekaan kita, keberpihakan negara pada semua warga negara, tidak hanya mayoritas, tirani mayoritas, tapi juga sampai di ujung-ujung yang mungkin tidak punya suara, tidak punya pengikut, tapi punya kepercayaan masing-masing. Apa yang kita sudah mencium ini, Kang Maman juga sudah mencium, akan terjadi lagi nih mungkin saja di Probolinggo, Jawa Timur, dan seluruh Indonesia terkait dengan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Bagaimana Anda melihat negara harus bersikap, masyarakat harus bersikap, karena judgement sudah keluar. Makanya tinggal ketegasan aja. Jangan lupa, ini bukan peristiwa pertama. Tentu ini menjadi dramatis karena hal-hal yang menyangkut agama, menyangkut apa. Dulu pun ada Cut Sarapuna yang menipu siapa aja dalam tanda petik atau tidak. Tapi ada ketegasan bahwa Cut Sarapuna nggak benar.
Ada Raja Idrus nggak benar, kasarnya Ponari nggak benar. Ya. Nah, ketegasan ini yang diperlukan sekarang ini. Tapi kesalahannya Kang Maman tadi benar. Yang dari pihak Gavatar juga bisa menunjukkan bagaimana mengkomunikasikan ini. Ya. Benar, sekarang nggak mungkin enggak. Apalagi niat saya bertani dan saya orang yang religius karena begini. Dan itu diomongkan, dikonkretkan sekarang banyak. Komunikasi sosial, kalau perlu pakai media sosial yang Iya. rada sederhana. konsultan gitu ya? Iya, lah, bikin meme yang yang Iya. misalnya kurang lebih begitu dan banyak. Tapi Anda Jadi percaya 1.800 gini pasti ada Ya. yang jawara-jawara untuk mengerti komunikasi, iya Ya. kan? Tapi Anda Cuma percaya Pak bahwa Soehadi sendiri yang ngerti gitu. Tapi Anda percaya bahwa masyarakat itu akan bisa adaptif dengan ini? Karena masyarakat Indonesia kan terkenal dengan masyarakat yang cinta perdamaian, Iya. sangat cinta kemajemukan. Ya kalau mereka dapat informasi seperti kita ngomongan sekarang ini, saya hampir yakin sekali, ya nggak 100%, 99% mereka bisa mengerti komunikasi yang begini. Nah, tapi ini kan tidak bisa sekali kita to whom I must Baik, speak baik. today-nya biar kelihatan ini nggak bisa 1 kali 2 kali, kita memang harus mengulang. Beliau aja mengingatkan kewarganegaraan berapa puluh kali harus menulis sendiri. Saya harus juga sudah pidato diingatkan sendiri. produser saya ini waktunya sudah Produsernya suruh tipis ke sini, sekali. pokoknya lebih penting ngurusin manusia daripada ini. yang terakhir saya akan ke Bu Ida. Bu Ida, apa harapan Anda terakhir? Sebagai Harapan seorang saya- manusia, sebagai orang warga negara, sebagai seorang ibu. Harapan saya, kami minta perlindungan dari pemerintah. Kami tetap mempunyai hak-hak kewarganegaraan Indonesia karena kami ini adalah bangsa Indonesia. Dan harapan saya kembali, tolong jangan telantarkan kami. Ya. Hanya itu aja. Mudah-mudahan bisa didengar oleh pemerintah atau otoritas, karena kami hari ini juga berusaha untuk mengundang pemerintah, Bapak Ibu, tapi tidak ada yang bisa datang. Nggak apa-apa, ini mungkin Mas Arswendo mewakili pemerintah di daerah Palmerah ya. Terima kasih. Atas angin. Iya, terima kasih Bapak-bapak, terima Tapi kasih gini, Bu Ida. saya satu kalimat aja, supaya ini bisa menjadi titik balik Ya. keseluruhan kita menganggap warga negara, atau titik baliknya dari Gavatar atau yang tadi disinggung yang lainnya tadi, dan kita mempunyai optimisme. Harusnya mulai sekarang Baik. Bisa. Dan Saya satu setuju, lagi Pak pesan Jokowi. untuk Ibu, jangan pernah berhenti untuk mencintai Indonesia, Bu, meskipun apapun yang dialami. Siap. Terima kasih Bapak-bapak, terima kasih Terima Ibu kasih. Ida atas pengalamannya. Terima kasih.